Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Dwi Trisnadingati, NRP 52141091. Dan saya Aisyah Wari Ulfa, NRP 521411000088. Di sini kami akan membuat video tentang final project DMJK, yaitu membuat aplikasi cuap-cuap. Jadi, aplikasi cuap-cuap di sini adalah aplikasi chipchat WiFi Direct, di mana aplikasi cuap-cuap kita, modifikasi kita dapat melakukan percakapan melalui WiFi Direct. Selain melakukan percakapan, cuap-cuap juga dapat melakukan pengiriman file berupa voice message, juga video, dan file yang ada di directory Android. Selain itu, aplikasi cuap-cuap juga menambahkan fitur di mana kita bisa membuat gambar dan kita juga bisa berbagi gambar yang telah kita buat tadi. Dan aplikasi cuap-cuap ini memiliki kekurangan, yaitu di mana dalam chatroom kita apabila kita kembali, maka historinya tidak akan tersimpan. Sehingga tidak ada data yang akan tersimpan dalam aplikasi cuap-cuap. Dan itu, aplikasi modifikasi kita selain juga mampu melakukan beberapa kemampuan selain melakukan percakapan dan mengirimkan file. Berikut kita akan menampilkan demonstrasi kita berupa demonstrasi saat kita telah menginstal pada aplikasi Android dan demonstrasi kelas-kelas yang ada di project Android kita. Terima kasih. Kami akan mendemonstrasikan aplikasi WiFi Direct kami bernama Cuap-Cuap. Jadi pertama, kita buka aplikasinya. Nah, untuk dapat saling terhubung, kedua ponsel harus terhubung pada WiFi yang sama. Kita dapat lihat bahwa WiFi bernama Susanto ini terhubung dengan kedua HP ini. Nah, lalu user di sini akan mengundang user ini untuk melakukan percakapan. Jadi, kita klik WiFi Direct, lalu kita undang. Nah, akan terdapat peringatan bahwa undangan untuk menyambung. Kita klik sambung. Lalu kita buka aplikasinya lagi. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, bahwa kita diminta untuk memasukkan nama user kita. Di sini saya mengetik Aisyah. Di sini saya mengetik Niken. Setelah sudah, kita klik start. Nah, akan tampilan user interface berupa layar chat, di mana kita pertama akan memulai percakapan terlebih dahulu. Nah, terlihat di sini Aisyah mengirim pesan hai kepada Niken. Setelah Niken mengetik hai, maka secara otomatis pada HP di sini akan tertambah percakapan hai. Berikutnya, kami akan mendemonstrasikan cara kerja aplikasi mengirim suara. Send audio message. Kita tekan. Hai Niken. Kita tekan lagi. Lalu kita centang. Kita ketik play untuk memainkannya. Hai Niken. Dan kita ketik centang untuk mengirimkannya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini bahwa pesan telah terkirim. Selanjutnya, kami akan mendemonstrasikan cara kita mengirim file. Kita akan klik pictures, screenshot. Yes. Nah,
kita bisa mendownloadnya, bisa membukanya di file manager kita, namun kita tidak bisa membukanya di sini. Nah, selanjutnya kita akan mendemonstrasikan cara kita nge-send drawing. Jadi kita di sini bisa menuliskan gambaran kita, lalu mengirimkan ke teman kita. Save and send, yes. Secara otomatis gambar akan terkirim. Berikut adalah fitur-fitur yang kami miliki: send file, send audio message, send video message, dan send drawing. Demonstrasi kami tentang aplikasi cuap-cuap dari kelompok kita. Terima kasih. Kami akan menambahkan splash screen pada bagian awal aplikasi kami. Jadi kami telah menemukan alamat bernama okedroid.com. Di sini diberitahu cara menambahkan splash screen pada Android. Jadi pertama, kita kopikan shortcut pada splash screen.java-nya seperti ini. Pada kelas splash screen, kita buat kelas splash screen-nya dulu. New Java class seperti ini. Nah, kita Ctrl V di bawahnya. Seperti ini. Ada beberapa yang error. Selanjutnya kita membuat layout baru bernama splash screen. Kita klik new layout search file. Lalu kita beri dia nama yang sama, splash screen. Klik OK. Nah, maka secara otomatis pada bagian ini, tadi yang merah sudah tidak merah lagi. Lalu pada bagian splash screen yang ada di layout, kita kopas shortcut yang ada di sini seluruhnya, Ctrl C, lalu Ctrl V di sini. Seperti ini, terdapat tanda merah di sini adalah kita belum memiliki folder bernama splash. Saya akan mengcopy di sini folder bernama splash, menyesuaikan dengan nama foldernya tadi, splash. Kita copy. Kita copy ke dalam drawable, lalu kita paste. Oke. Nah, secara otomatis sudah tidak ada yang error. Bagian yang terakhir adalah kita meng-copy paste pada Android manifest seperti ini. Yang kita kopas hanyalah beberapa, yaitu dari sini hingga activity. Kita Ctrl C pada Android manifest. Nah, pada bagian terdapat tulisan launcher dan mainnya ini, activity sampai activity, kita Ctrl V di sini. Seperti ini. Nah, terdapat beberapa yang error. Kita hapus seperti ini hingga meninggalkan main activity, jadi tidak error. Mencocokkan dengan main activity di sini. Lalu pada di sini kita hapus pada bagian ini. Nah, selesai, kita save. Dan hasilnya akan terlihat di bagian akhir demo kita.
Di sini saya akan menjelaskan codingan tentang main activity. Nama kelasnya yaitu public class main activity extend activity. Sebelumnya ada beberapa import sebagai berikut. Dan di sini yang akan saya jelaskan yaitu pada bagian public void go to chat. Jadi sebelum user masuk ke dalam ruang obrol, maka user harus menginputkan chat name-nya. Pada saat aplikasi mengeluarkan message please enter a chat name, maka user diharuskan untuk mengisi chat name tersebut, misalnya Aisyah Hikem. Terus ada public void disconnect. Di sini berfungsi untuk apabila aplikasi ini tiba-tiba disconnect karena masalah jaringan yang ada, sehingga codingannya sebagai berikut. Ada juga public void go to setting untuk menyeting chat name, juga bisa untuk menyeting wifi-nya juga bisa. Dan ada public void save chat name. Setelah user menginputkan chat name-nya, maka dalam codingan ini chat name tadi akan disimpan sebagai chat name-nya. Selanjutnya ada codingan play video activity, namanya public class play video activity extend activity. Berikut ini adalah importnya. Ada 5 import dan codingannya sebagai berikut. Apabila ini berfungsi memungkinkan apabila saat kita chat ada yang mengirimkan video kepada kita, maka codingan ini berfungsi untuk melakukan play pada video yang sudah dikirim. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan pada kelas chat activity. Di sini bisa dikatakan chat activity adalah interface utama ketika dua user melakukan transaksi atau komunikasi. Jadi, seperti yang kami presentasikan sebelumnya, bahwa aplikasi yang kami modifikasi ini selain dapat digunakan untuk chat, juga dapat mengirim file atau transfer file. Saya memperlihatkan bagian atas hingga bawah. Di sini kita dapat melihat bahwa pada aplikasi modifikasi kami, kita menggunakan beberapa codingan untuk memerintahkan supaya user hanya mampu mengirim pesan yang bertuliskan yang sudah bertuliskan saja, sehingga ketika user mengirim namun sebelumnya dia tidak menulis apapun, maka akan terdapat peringatan tuliskan pesan Anda. Nah, selanjutnya di sini pada aplikasi kami, pada saat user menekan tombol back, maka akan terdapat peringatan atau pertanyaan apakah user benar-benar ingin keluar pada chatroom ini. Nah, karena ketika user keluar, maka segala pesannya akan terhapus dan file yang telah ditransfer jika belum disimpan, maka juga akan ikut terhapus. Selanjutnya, di sini adalah switch case tentang transfer file. Di sini, user dapat mengirim gambar atau mengirimkan foto yang ingin dia capture segera, atau merekam video, atau juga merekam suara, ataupun mengirim coret-coretan atau gambar. Aplikasi yang kami modifikasi ini adalah penggabungan dari chat dan transfer file yang dijadikan satu. Sekilas garis besar dari kelas chat activity dari aplikasi modifikasi kami. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan codingan tentang main activity. Nama kelasnya yaitu public class main activity extend activity. Sebelumnya ada beberapa import sebagai berikut. Dan di sini yang akan saya jelaskan yaitu pada bagian public void go to chat. Jadi sebelum user masuk ke dalam
ruang obrol, maka user harus menginputkan chat name-nya pada saat aplikasi mengeluarkan message please enter a chat name, maka user diharuskan untuk mengisi chat name tersebut, misalnya Aisyah Niken. Terus ada public void disconnect. Di sini berfungsi untuk apabila aplikasi ini tiba-tiba disconnect karena masalah jaringan yang ada, sehingga codingannya sebagai berikut. Ada juga public void go to setting untuk menyeting chat name, juga bisa untuk menyeting wifi-nya juga bisa. Dan ada public void save chat name. Setelah user menginputkan chat name-nya, maka dalam codingan ini chat name tadi akan disimpan sebagai chat name-nya. Selanjutnya ada codingan play video activity, namanya public class play video activity extend activity. Berikut ini adalah importnya, ada 5 import dan codingannya sebagai berikut. Apabila ini berfungsi memungkinkan apabila saat kita chat ada yang mengirimkan video kepada kita, maka codingan ini berfungsi untuk melakukan play pada video yang sudah dikirim. Kelas selanjutnya adalah method service. Jadi di sini adalah kelas pertama yang akan dieksekusi karena berisi komen pertama ketika seorang user itu ingin melakukan percakapan. Jadi apakah dia itu sebagai klien atau dia sebagai owner. Kelas selanjutnya adalah record audio activity. Jadi, seperti yang kami presentasikan sebelumnya, bahwa selain dapat chat, aplikasi modifikasi kami juga dapat mentransfer file, juga termasuk untuk mentransfer audio. Jadi di sini, saya akan menjelaskan beberapa. Di sini ketika dia melakukan recording sama dengan true, maka button recordnya itu dia adalah ini, add double microphone stop. Jadi ketika user merekam suaranya, maka tombol yang ada di Android itu adalah berupa tombol stop. Jadi tombolnya adalah ini, microphone stop. Di sini merujuk pada file drawable. Nah, selanjutnya jika user dia is recording false atau pada awal seorang user pada chat activity itu kan ketika kita belum melakukan apa-apa, maka tombolnya itu belum terjadi apa-apa, maka adalah is recording sama dengan false. Nah, maka gambar tombolnya itu adalah microphone start. Jadi microphone start itu gambarnya adalah seperti ini. Nah, baru ketika user memencet, maka is recording itu adalah sama dengan true. Nah, selanjutnya di sini adalah ketika user melakukan button OK setelah dia merekam, maka akan secara otomatis menyimpan sebagai audio pad dan memiliki nama filenya. Dan user juga dapat melakukan pause ketika dia sedang merecord suaranya. Seperti ini. Jadi kurang lebih kelas record audio activity adalah seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan drawing activity, di mana sudah kita ketahui bahwa dalam aplikasi yang kami buat ada menu untuk menggambar. Di sini nama kelasnya yaitu public class drawing activity extend activity. Sebelumnya terdapat beberapa import sebagai berikut. Dan pada codingan ini ada small brush, medium brush, dan large brush yang menjelaskan tentang ukuran kuas yang ada pada codingan. Small brush ukurannya 10, medium 20, large 30. Di sini ada codingan untuk default color yang digunakan.
Dan di sini ada private void choose brush, dimana dalam codingan ini menjelaskan bahwa pada saat user akan memilih kuas yang diinginkan. Saya jelaskan ada kuas 10, 20 dan 10. Tak brush size untuk memilih ukuran kuasnya, dan kuasnya ada 3 pilihan. Dan ada private void choose eraser untuk memilih penghapus apabila terjadi kesalahan pada saat menggambar. Dan ada private void new drawing untuk membuat lembar halaman baru untuk menggambar. Jadi ada new dialog set title, new drawing. Setelah itu ada ini, apabila user memilih yes maka akan mulai menggambar, dan apabila memilih yes maka akan mengcancel gambarnya tadi. Terus ada private void save drawing, ini untuk menyimpan gambar tadi yang sudah kita buat, maka gambaran tadi akan tersimpan dan akan kirim ke chat cuap-cuap, maka akan Kelas berikutnya adalah view image activity. Jadi ketika user melihat gambar, maka secara otomatis akan tersetting boolean auto hide sama dengan true pada sistemnya, sehingga di sini pada aplikasi akan secara otomatis menyembunyikan sistem utamanya dan menggantikannya dengan activity view image yang sedang saya buka sekarang. Nah, pada activity view image ini terdapat file name di bagian gambarnya atau nama file gambar yang kita buka. Nah, ketika kita melakukan memencet tombol back button, maka secara otomatis gambarnya itu akan di sini button set on click listener finish, atau berarti kita kembali ke menu sebelumnya. Nah, ketika kita kembali ke menu sebelumnya, maka secara otomatis kita pada bagian bawah, maka di sini auto hide-nya adalah return false, atau menandakan bahwa sistem utamanya tidak lagi tersembunyi karena gambar yang kita buka telah kita tutup. Kurang lebih penjelasannya pada bagian kelas view image activity adalah seperti itu. Saya akan menjelaskan tentang codingan web view activity. Nama kelasnya yaitu public class web view activity extend activity, dan sebelumnya di sini ada beberapa import yaitu sebagai berikut. Pada codingan ini memungkinkan user untuk mengirimkan link website, sehingga apabila setelah dikirimkan diklik maka kita bisa membuka link tersebut. Di sini ada codingannya. Apabila menerima link dan apabila kita mengklik link yang sudah dikirimkan, maka kita bisa membuka website tersebut. Jadi cukup sekian demo final project di MJK kami. Seperti kita ketahui bahwa saya dan Aisyah membuat aplikasi cuap-cuap, di mana aplikasi tersebut bisa untuk mengirim gambar, chatting, dan juga bisa mengirim video. Aplikasi ini merupakan aplikasi modifikasi yang kami buat untuk project di MJK. Terima kasih. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.